Salman. Beliau merupakan dosen Fakultas Teknik di Universitas Indonesia. Terima kasih juga untuk Bapak Pak Salman sudah hadir pada siang hari ini, pada kajian hari ini. Mungkin saya reminder kembali untuk pesantren kilat online ini bahwa acara ini adalah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Penyelenggara ini adalah BISAI dan berkolaborasi dengan Syariah Bisa menyajikan pesantren kilat online di bulan suci Ramadan. Baik, apakah suara saya cukup jelas, Bapak Ibu? Jelas, ya. Jelas, Pak. Halo, ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. Pesantren kilat online ini, dapat diikuti secara gratis via platform tampil yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambahkan wawasan ilmu agama Islam dan menambah wawasan ilmu bidang teknologi. Pesantren kilat online ini memiliki tagline yang dimana tagline-nya itu belajar ngaji, data science, dan bisnis di bulan suci Ramadan. Jadi kita belajar agama dan tidak lupa juga belajar teknologinya. Baik, karena kali ini kita sesi kajian terlebih dahulu, nanti akan dilanjutkan sesi tadarus mentoring di siang sore hari. Nanti akan dibawakan kembali untuk sesi mentoring. Nah, untuk kita mulai saja untuk sesi kajian bersama Bapak Salman. Halo Pak, mungkin apa kabarnya Pak? Mohon maaf nih, saya baru bertemu Bapak di room pada pagi hari ini. Salam kenal Pak. Salam kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Nah, gimana saya ya? Alhamdulillah Pak, saya untuk para hadirin bagaimana? Masih semangatkah untuk pesantren kilat online ini? Mudah-mudahan sehat selalu dilancarkan. Mudah-mudahan semangat semuanya di bulan Ramadan ini tetap makin optimal ibadahnya di 10 hari terakhir. Amin, 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 amin. Baik Pak, apakah sudah siap Pak untuk pemaparannya Pak? Ya, sudah siap. Baik. Suara saya cukup jelas? Ya, jelas. Baik banget Pak, jelas. Ya. Saya ini dulu Pak. Upload dulu yang Bapak tadi kirim. Benar Pak? Saya bisa presentasikan sendiri juga bisa kan? Boleh Pak. Bentar Pak, saya kirim aksesnya dulu Pak. Saya operate sendiri. Di situ ada fitur tanda plus, fitur action namanya, boleh tag presenter Pak. Oke, ya. Baik, berarti sudah mulai ya? Ya, baik Pak, sudah Pak. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Dr. Muhammad Salman mengisi untuk kajian peradaban Islam. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mas Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana khalaqta batila subhanaka faqina azabannar. Alhamdulillah para peserta Sanlat Online bisa AI ya, yang mudah-mudahan di hari ke-22 ini ya semuanya tetap semangat ibadah Ramadannya
tetap sehat, dan tentunya di 10 hari terakhir ini kita tingkatkan dengan semaksimal mungkin ya semangat ibadah kita, semangat taqarrub kita kepada Allah, semangat tilawah Quran kita, semangat sholat malam kita. Karena di 10 hari terakhir inilah sesungguhnya puncak dari ibadah kita di bulan Ramadan, dan tentu kita tidak ingin kehilangan momentum terbaik ya dari 10 malam terakhir ini, diantaranya adalah turunnya malam Lailatul Qadar ya. Dan kita juga ingin ya Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik ya dalam hidup kita, yang kita masih belum tahu pasti apakah kita akan berjumpa Ramadan di tahun yang akan datang ya, sehingga kita manfaatkan betul ya Ramadan yang sekarang ada dalam genggaman kita ini. Baik, dalam kesempatan materi kali ini saya ingin menyampaikan ya satu materi tentang sosok generasi yang menjadi generasi pembangun peradaban ya. Yang Allah sebutkan, yang tadi saya bacakan dalam surat yang pertama tadi di awal, dan itu menunjukkan satu nama sosok generasi ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali ya. Nah, tapi tentu yang akan kita bahas ini adalah salah satu dari antara ayat-ayat yang menyebutkan kata ulul albab, yaitu surat Al-Imran ya, ayat 190, 191 dan sampai 194. Nah, itu yang disebut generasi ulil albab ya. Mungkin kita sudah familiar dengan istilah ulil albab atau ulul albab ya. Dan inilah generasi pembangun peradaban ya. Dan seperti apa sosok generasi ulil albab ini nanti kita akan bahas. Kemudian apa saja jejak-jejak generasi ulil albab ini sepanjang sejarah ya, sejarah peradaban Islam. Dan apa peran kita sekarang gitu ya di dalam membangun peradaban Islam ini. Dan ini yang penting kita harus pahami juga ya. Jadi saya coba share. Oh, dia harus diupload dulu ya ini modelnya ya? Iya, betul Pak. Oke. Ada dua cara sih Pak, di share screen bisa diupload, cuman untuk yang cepatnya di upload Pak. Oke. Ya. Bentar ya, para peserta sekalian, ini saya upload materinya. Tapi ini to be uploaded statusnya. Oke. Converting file. Ya. Filenya bisa apa aja kan? Bisa PPT juga ya? Iya Pak, bisa Pak. Oke, udah. Nah, ya sudah tampil ya? Saya sudah Pak. Mungkin untuk para hadirin yang belum terlihat bisa dikabarin ya di kolom public chat. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, baik. Nah, kita akan bahas tentang apa itu generasi ulul albab. Generasi ulul albab ya sebagai sosok pembangun peradaban ya. Kita akan awali dengan membaca ayatnya ya. Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 194 ya. Silahkan yang membawa mushaf Al-Quran ya, atau sambil simak ayat ini ketika dibacakan. Mungkin ada yang membuka Al-Quran di HP-nya ya, atau di gadgetnya, atau ada bawa mushafnya. Silakan. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab.
alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina 'adzaban nar bana innaka tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad sadaqallahul azim. Nah, jadi ayat ini ya menggambarkan tentang sosok siapa itu generasi ulil albab itu yang disebutkan ya di dalam ayat 190 ini ya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ya. Nah, alazina itu yang menjelaskan tentang siapa itu generasi ulil albab dan seterusnya nanti kita akan baca di dalam terjemahannya. Nah, jadi sesungguhnya dalam dunia yang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal ya. Nah, jadi diterjemahkan ulil albab itu orang yang berakal, orang fikir ya. Dan nanti kita akan lihat konteksnya apa kaitannya antara orang yang berakal, orang yang berfikir, orang yang senantiasa mengamati fenomena kebesaran Allah ya. Dengan kedekatannya pada Allah ya. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Nah, ini kalau kita amati aktivitas manusia itu dalam 3 posisi selalu dalam keseharian itu, kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Jadi ini menunjukkan ya Allah mengatakan bahwa sosok generasi ulil albab itu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun, dalam segala waktu, ya, dalam segala kondisi, ya, dalam segala aktivitasnya. Ya, jadi ini menunjukkan gambaran Allah ya dengan bahasa yang sangat indah gitu. Jadi Allah mengatakan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ya, bertakarub kepada Allah, senantiasa mengingat kebesaran Allah gitu ya, sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Jadi intinya dalam segala kondisi ya. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Jadi mereka selalu memikirkan tentang fenomena penciptaan langit dan bumi, fenomena penciptaan alam semesta ini ya. Apa saja yang mereka pikirkan itu dari ciptaan Allah yang ada di muka bumi sehingga menghasilkan sesuatu, menghasilkan suatu solusi, menghasilkan satu produk ya, menghasilkan satu hasil karya yang bermanfaat untuk orang banyak. Dan mereka senantiasa mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabb kami, ma khalaqta hadza batila. Ya, jadi engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Ketika dia dalam keadaan mengamati fenomena kebesaran Allah ini, ya mereka meyakini betul ya bahwa semua ciptaan ini tidak ada yang sia-sia. Ya subhanallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya, jadi maha suci engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Di kedekatannya pada Allah itu senantiasa mendorongnya ya untuk terus berdoa agar dijauhkan dari azab api neraka. Nah, selebihnya ini adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang kan sebagai generasi ulil albab. Di antaranya ya ini doa yang disampaikan kepada Allah itu di sini Rabbana ya di ayat 192
Rabbana innaka man tudkhilin naro ya faqad akhzaitah ya. Jadi Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitah. Jadi ya Rob kami, sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya ya. Jadi di sini adalah permohonan untuk mohon perlindungan kepada Allah. Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitah wa ma lizalimina min ansor, dan sesungguhnya tidak ada seorang pun penolong bagi orang yang zalim. Jadi rasa kekhawatirannya kepada hari akhirat itu sangat tinggi ya. Jadi walaupun diberikan kekayaan akal, diberikan kemampuan berpikir ya, tapi membuat dia merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi tidak menjadi semakin sombong ya ketika diberikan Allah karunia akal, karunia berpikir ya. Dan itu malah mendorongnya semakin merendah di hadapan Allah, senantiasa berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman fa'aminu birabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wattawaffana ma'al abrar. Nah, doa berikutnya, ya Rabb kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru kepada iman. Berimanlah kepada Rabbmu, maka kami pun beriman. Jadi sangat istijabah gitu ya. Jadi sangat bersemangat ya di dalam menggapai seruan iman ya. Jadi ketika diseru untuk beriman, maka mereka diseru untuk beribadah, mereka beribadah, diseru untuk sholat malam, mereka sholat malam. Jadi sangat antusias ya, dan sangat bersemangat untuk menggapai seruan Allah. Kemudian matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Jadi tiada hari tanpa bermohon ampunan kepada Allah, sebagaimana kalau kita sering mendengar ya riwayat bagaimana Rasulullah SAW itu walaupun beliau adalah hamba Allah, Rasulullah ya, yang betul-betul sudah dijaga oleh Allah gitu ya, yang dimaksum, jadi terjaga dari perbuatan dosa. Itu dalam satu hari malam itu beristighfar 100 kali Rasulullah itu. Jadi apalagi kita ya, orang yang senantiasa dalam seharian itu tidak luput dari kelalaian, tidak luput dari kekurangan ya, banyak kemaksiatan yang tanpa sengaja kita lakukan, dari mata kita, dari tangan kita, kaki kita, itu seharusnya memang selalu memohon kepada Allah untuk diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Apalagi di 10 hari terakhir ini, ya kita diminta untuk memperbanyak memohon maaf kepada Allah. Ya kan? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya, dan menyukai orang yang memohon maaf, maka maafkanlah kami ya Allah. Nah, jadi antara magfirah dengan afu ya, ampunan dan pemaafan. Jadi kalau udah sampai taraf pemaafan dari Allah itu sudah sampai taraf kesalahan-kesalahan itu dihapuskan dari catatannya. Kelalaian kita keburukan kita di masa lalu, ya kemaksiatan kita di masa lalu dihapuskan dari catatan buku amal kita. Nah, itu kerinduan seorang ulil albab ya terhadap pengampunan Allah terhadap segala yang dia lakukan di masa lalu. Kemudian Rabbana ya, yang terakhir nih, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad.
Ya Rabb kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Nah, ini satu permohonan yang merendah kepada Allah. Ya, seorang ulul albab itu, sebetapapun tingginya popularitas kita di dunia, ya, betapapun tingginya, berapapun banyaknya follower kita di dunia, mungkin itu kan jadi kebanggaan. Kadang-kadang kita membanggakan diri dengan banyaknya follower kita, ya, dengan banyaknya popularitas yang kita dapatkan, dengan banyaknya kekayaan yang kita dapatkan, dengan banyaknya gelar yang kita miliki, ya. Tapi sesungguhnya yang paling ditakuti oleh para ulil albab ini adalah ketika di hari kiamat dihinakan oleh Allah, ya, dihinakan, termasuk di kelompok orang-orang yang dihinakan, direndahkan di hari kiamat itu. Maka permohonan yang di ayat 104 ini menunjukkan permohonan yang sangat merendah kepada Allah. Ya Allah, agar janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Ya, muliakanlah kami di hari kiamat itu. Berikanlah tempat yang mulia di sisi Allah gitu ya. Jadi diberikan pertolongan, diberikan perlindungan, ya. Jadi pada hari kiamat, terutama hari penghisaban itu, ketika tidak ada lagi perlindungan selain perlindungan Allah, maka semua orang itu akan merasakan suasana yang dahsyat itu, ya. Mungkin juga saking panasnya peluh udah menggenangi gitu, ya. Dan itu banyak digambarkan di dalam nas-nas, ya, di dalam ayat-ayat Quran. Jadi peristiwa hari kiamat, peristiwa hari penghisaban dan sebagainya. Nah, jadi kita para ulil albab ini selain mengoptimalkan kemampuan berpikirnya, kemampuan untuk problem solving, ya, kemampuan untuk mendayagunakan akalnya, tapi di hadapan Allah dia merendah, ya. Senantiasa memohon ampun kepada Allah, ya, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan meminta agar jangan sampai dihinakan di hari kiamat. Nah, itu sosok ulil albab yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Imran 190 sampai 194. Nah, jadi generasi ulil albab ini generasi yang diberi keistimewaan oleh Allah, ya. Di antara keistimewaannya adalah mereka itu adalah sosok generasi yang diberi kemampuan hikmah, ya, kebijaksanaan, ya, dan pengetahuan. Jadi orang yang punya hikmah itu adalah orang yang punya kemampuan untuk mengambil pelajaran setiap peristiwa kehidupan yang dialaminya, ya. Jadi bisa menangkap pelajaran dari setiap peristiwa hidup yang dilaluinya, ya. Jadi itu orang-orang yang sudah sampai pada taraf hikmah, ya. Jadi bisa menggali setiap peristiwa yang terjadi, baik terjadi pada dirinya ataupun terjadi pada orang lain, ya, itu sebagai pelajaran kehidupan, ya. Itu jadi orang yang sampai pada taraf hikmah, sehingga dia tidak melakukan kesalahan yang sama yang pernah dilakukan oleh dirinya ataupun yang sudah dilakukan oleh orang lain, termasuk mengambil hikmah dari pelajaran kehidupan orang-orang terdahulu, ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran, ya, yang menggambarkan peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Harusnya orang-orang yang memiliki hikmah itu bisa menangkap pelajaran itu. Jadi jangan sampai orang yang bahwa orang yang zolim itu akibatnya seperti apa, ya. Ya, orang yang menuhankan harta itu akan berakibat seperti apa. Itu kan banyak sekali pelajaran-pelajaran kehidupan yang baik yang kita bisa saksikan sekarang, ya, di sekeliling kita, ya. Orang yang menghalalkan segala cara akan seperti apa akibatnya, gitu, ya. Orang yang mengambil hak orang lain tanpa dasar, ya. Orang yang mengambil harta orang lain yang tidak berhak, gitu, ya. Nah, itu semua ada akibat-akibat kehidupan, ya, dari peristiwa yang dijalani itu. Dan
orang-orang yang punya hikmah itu bisa mengambil pelajaran penting dari sana. Jadi fenomena-fenomena kehidupan itu akan memberikan satu pelajaran, sehingga dia menjadi orang yang bijak ya di dalam menjalani kehidupannya. Ya. Dan itu menjadi bijak itu adalah akumulasi dari perjalanan hidup seseorang. Ya. Jadi kalau orang masih berpikir pendek gitu ya, nggak memahami akibat dari perbuatannya seperti apa, itu masih berpikir pendek gitu ya. Jadi kalau udah sampai taraf bijak, taraf wisdom ya istilahnya, itu berarti orang itu sudah bisa menangkap ya peristiwa-peristiwa kehidupan baik yang dialami oleh dirinya maupun dialami oleh orang lain. Dan keistimewaan yang lain adalah diberi pengetahuan orang-orang ulil albab ini, pengetahuan ya, diberikan knowledge ya. Dari knowledge itu kan jadi wisdom ya. Jadi pengetahuannya itu akan meningkatkan produktivitas amalnya ya. Jadi bukan lagi untuk sekedar memenuhi kebutuhan dirinya ya, juga bermanfaat buat orang lain ya, memberikan kemanfaatan seluas-luasnya kepada orang banyak dengan pengetahuannya ini. Dalam Al-Quran ulil albab itu disebut 16 kali. Jadi luar biasa nih perhatian Islam ya terhadap ulil albab. Jadi sosok-sosok ulil albab ini, karena sosok ulil albab ini adalah sosok yang problem solver ya. Jadi sosok yang bisa memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan. Nanti kita lihat apa aja bekas warisan-warisan dari generasi ulil albab ini. Nah, ini sosok generasi ulil albab ya, I-nya generasi. Oke, jadi sosok generasi ulil albab ini menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir. Ini untuk istilah aja ya, istilah mudahnya ya. Berpikir dan berzikir, ya, fikir dan zikir. Ya. Kedua aktivitas ini hadir seiring dan sejalan. Nah, berzikir itu artinya mengingat Allah dalam situasi apapun, ya. Dalam posisi berdiri, duduk maupun berbaring yang tadi kita sebutkan ya di dalam surat Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di sini zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal transendental seperti mendirikan sholat. Jadi hubungan vertikal langsung dengan seperti sholat ya kita bertaqarrub ya, membaca Quran dan sebagainya, beristighfar ya, itu kan hubungan vertikalnya ya. Dan hubungan horizontalnya itu yang membangun kesalehan sosial itu juga bagian dari ya, bagian dari proses dia mengingat Allah gitu, tapi juga melalui hubungan horizontal, hubungan sosial. Jadi hablum minallah dan hablum minannasnya itu berjalan seiring. Seperti menunaikan infak, sedekah gitu ya, membantu orang-orang yang membutuhkan ya, menyambung persaudaraan ya, membantu orang-orang yang sedang kesulitan. Nah, jadi itu bagian dari zikir ya, bagian dari kondisi mengingat Allah. Jadi mengingat Allah maka juga bagaimana hubungan sesama makhluk Allah. Nah, kemudian berzikir dan berpikir. Dalam berpikir, ulil albab melibatkan objek fenomena alam seperti pergantian malam dan siang serta penciptaan langit dan bumi itu menjadi perhatiannya. Nah, jadi fenomena alam ya, termasuk juga fenomena sosial yang terjadi di sekelilingnya itu menjadi objek berpikirnya. Jadi kalau dilihat gitu ya, ternyata air itu memang selalu mengalir ke tempat yang rendah ya. Ya itu menjadi sesuatu yang dia berpikir. Berarti kalau ke yang rendah itu berarti harus dibiarkan mengalir ya. Jadi kalau misalnya ada yang tersumbat ya maka terjadi banjir ya. Maka
kemudian seorang ulul albab ini akan mencari solusi terbaik agar air itu bisa diserap gitu ya, dengan fenomena penanaman pohon dan sebagainya gitu ya, sehingga air itu diabsorb ya, diserap. Dan itu menunjukkan bahwa proses berpikir menghasilkan solusi berdasarkan fenomena-fenomena alam ya. Sekarang ada masalah energi ya. Kita kan sudah mulai menipis ya, cadangan energi dari fosil ya, minyak bumi itu makin menipis. Nah, mungkin dan tentu orang-orang yang ulil albab ini akan berpikir, lalu dari mana ya sumber energi lain yang bisa menghasilkan energi yang bisa bermanfaat untuk manusia selain dari fosil. Maka muncullah ide-ide untuk memanfaatkan tenaga matahari ya. Dibuat solar cell untuk menyimpan baterai gitu, kemudian dibuat mobil listrik ya yang tidak menggunakan bensin lagi ya, dan seterusnya. Jadi sekarang udah mulai muncul produk yang mobil yang menggunakan baterai bertenaga yang menghasilkan listrik. Dan itu akan menghasilkan banyak sekali temuan-temuan dan solusi-solusi teknologi. Nah, jadi demikian, karena ulab itu termasuk orang yang selalu berpikir, ya, produktivitas amalnya itu menjadi memiliki impact ya, memiliki karena memberikan solusi buat orang banyak. Nah itu ya, jadi ulil albab itu aktivitas utamanya itu berpikir dan berzikir. Ya, berzikir itu mengingat Allah, kemudian itu mendorongnya untuk berpikir dalam rangka menjadi problem solver ya, untuk memberikan solusi terhadap kehidupan. Jadi tanda-tanda generasi ulil albab itu ya, kalau kita rangkum, yang pertama bersungguh-sungguh dalam berpikir dan mencari ilmu ya. Yang kedua bersungguh-sungguh dalam menjaga hubungan dengan Robnya. Ya, jadi tadi ya bersungguh-sungguh dalam berpikir dan mencari ilmu, ya selalu berusaha menambah dan mencari ilmu gitu ya, tidak berhenti mencari ilmu, ya mencari pengetahuan baru, ya bersemangat dalam melakukan self learning gitu ya, melakukan upaya belajar dan terus sampai minal mahdi ila lahdi ya, dari mulai dilahirkan sampai nanti ke liang lahat ya, jadi tidak pernah berhenti belajar ya. Jadi never ending learning process gitu ya, jadi selalu berusaha untuk menambah ilmu. Jadi tiada hari tanpa menambah ilmu, tanpa menambah pengetahuan baru. Nah yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menjaga hubungan dengan Robnya. Dia khawatir sekali ya, kalau ilmunya itu membuat dirinya menjadi sombong. Nah, jadi sungguh-sungguh dalam menjaga hubungan dengan Robnya, menjaga dengan memperbanyak bertakarub kepada Allah gitu. Jadi makin tinggi kemampuan berpikirnya, semakin tawadu dia. Seperti ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk ya, semakin tawadu. Nah, jadi semakin memperbanyak zikirnya ya, semakin banyak amal solehnya, semakin banyak sholat malam kan. Dan itu sesungguhnya tipikal dari generasi ulul albab. Nah, lalu apa ciri-ciri generasi ulul albab ya dari perjalanan sejarah peradaban Islam? Jadi kalau kita ingat wahyu pertama yang diturunkan ya dalam surat Al-Alaq itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu perintah membaca. Di situ ada satu pelajaran penting kenapa wahyu pertama itu Iqra. Ya, karena untuk membangun landasan berpikir ya, mendayagunakan akal itu harus diawali dengan membaca. Ya. Jadi kalau kita jarang membaca ya biasanya pengetahuan kita nggak banyak gitu. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menuliskan sesuatu kalau tidak banyak membaca juga. Maka dalam sejarah peradaban Islam itu menaruh perhatian pada literasi ya. Jadi dari mulai wahyu pertama perintah membaca, kemudian juga kalau ingat pada peristiwa perang Badar itu
Rasulullah itu ketika menangkap tawanan-tawanan itu tawanan-tawanan itu dari kafir Quraisy ya, yang ditawan itu ditanya, Anda bisa membaca? Ya, suruh ajarkan membaca. Ya, jadi tawanan itu malah diberi tugas untuk mengajarkan membaca menulis ya. Karena pada saat itu kaum muslimin kan terdiri dari banyak lapisan masyarakat ya. Ada kalangan budak ya, kalangan-kalangan yang rendah pendidikannya dan sebagainya. Jadi maka diberi tanggung jawab untuk mengajarkan membaca menulis. Jadi sangat memiliki perhatian pada aspek literasi ya, Rasulullah SAW, termasuk bagaimana menugaskan para sahabat itu untuk menghafal, mempelajari bahasa-bahasa ya, termasuk juga Rasulullah SAW juga punya sekretaris ya, yang mencatatkan wahyu-wahyu dalam daun lontar, dalam banyak media ya. Dan kemudian juga pada generasi khalifah-khalifah selanjutnya itu terjadi kodifikasi, dibukukan ya, ayat-ayat Al-Quran itu dan seterusnya. Dan pada perjalanan peradaban Islam pada kekhalifahan berikutnya, Abbasiyah ya, Utsmaniyah gitu ya, itu diawali dengan pendirian perpustakaan ya. Jadi dulu itu pada masa kejayaan peradaban Islam itu perpustakaan di mana-mana ya. Nah, jadi banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan Muslim pada saat itu, termasuk juga perpustakaan-perpustakaan yang terbesar ya, Baitul Hikmah ya di Cordoba ya, di Andalusia. Dan itu terjadi pada masa Islam membangun kejayaan peradaban Islamnya. Jadi khalifah-khalifah di sana itu memerintahkan masjid-masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah salat, tapi masjid juga sebagai perpustakaan. Nah, jadi kegiatan tulis menulis itu sudah menjadi kekayaan khasanah keilmuan Islam sejak awal ya. Ketika Islam membangun kejayaannya ya selama 700-800 tahun ya, itu pada itu negara-negara Barat ya, Eropa dan sebagainya itu masih dalam abad kegelapan ya. Ya kalau kita lihat di buku Asterix Obelix ya masih makan babi hutan gitu kan. Ya, itu masa-masa peradaban Islam sudah maju, tapi masa itu justru peradaban Barat sedang dalam kondisi yang masih gelap. Bahkan kalau Anda baca di banyak literatur sejarah gitu ya, orang yang bersih itu kaum muslimin karena mereka melakukan aktivitas mandi ya, berwudu ya paling tidak 5 kali sehari ya, kemudian bersiwak ya, ada istinja ya, membersihkan ketika setelah buang air, di mana pada saat itu orang Barat itu nggak mengenal mandi ya. Makanya mereka itu bau sekali kalau masuk ke kota-kota di belahan bumi Eropa itu, karena mereka tidak mengenal mandi, apalagi wudu ya, apalagi istinja ya. Mereka tidak mengenal. Umat Islam sudah lebih dulu mengenal mandi. Makanya yang mengenalkan budaya mandi itu kepada orang Eropa adalah umat Islam ya, pada itu. Jadi luar biasa. Nah, lalu apa kontribusi umat Muslim pada masa peradaban? Jadi semangat ulil albab itu terkristalisasi ya menjadi semangat keilmuan ya. Nah, jadi dari sisi ulil albab itu karena dia berusaha mencari solusi terhadap persoalan-persoalan di masyarakat, maka muncul semangat keilmiahan ya dari kalangan ilmuwan Muslim. Nah, ini ada satu buku ya, ini sudah diterjemahkan ya, dari Ehsan Masud ya, ini sudah diterjemahkan Gramedia. Jadi kalau ada yang ingin
baca lengkap tentang apa kontribusi ilmuwan muslim, silakan dibaca ini. Ilmuwan muslim pelopor hebat di bidang sains modern, dari Musa al-Khawarizmi di bidang matematik sampai Ibnu Sina di bidang kedokteran. Nah, ini penting sekali kita mengenal ya mereka, karena banyak sekali kontribusi peradaban manusia sekarang ini justru dari mereka, yang sekarang kita seringkali lupakan gitu. Jadi seolah-olah kalau sains dan teknologi itu adalah kontribusi barat ya, negara-negara. Padahal banyak sekali ilmuwan-ilmuwan muslim yang sudah mendahului ya membangun solusi-solusi terhadap peradaban. Ya. Dan semuanya itu dilandaskan dengan landasan-landasan dalil Al-Quran ya. Jadi tentang peristiwa-peristiwa dalam Al-Quran kemudian dicari ya keterhubungannya dengan fenomena-fenomena yang ada di alam ini, dan kemudian akhirnya dicarikan solusi terhadap persoalannya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ada pada Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi ya. Ini tahun 700-an ya. 780 sampai 850. Nah, ini Bapak Aljabar. Jadi kalau kita sekarang mengenal matematik itu ada ilmu aljabar. Ya, jadi ilmu aljabar itu adalah dari Muhammad Ibnu Musa Khawarizmi. Jadi mereka ilmuwan Islam yang mendasari peletak dasar keilmuan aljabar, termasuk masalah revolusi dalam bilangan. Ya, nanti akan saya jelaskan berikut. Kemudian masalah astronomi ya. Jadi yang menemukan bumi itu bulat seperti bola ya. Jadi pada saat itu kan masih terbatas ya, belum ada satelit ya, belum ada secara visualisasi kan sulit dibayangkan ya. Tapi Muhammad Al-Idris Al-Qurtubi ya, Al-Hasani Al-Sabti ya, atau panggilannya Al-Idrisi. Orang Eropa menyebutnya Dresses ya. Hidup sebelum era Renaissance. Ya, jadi sudah membuat miniatur bola globe ya. Jadi bayangkan ya, pada saat itu banyak orang yang belum sampai ya pengetahuannya kepada bagaimana bentuk bumi ini sebenarnya. Jadi ini itu peletak dasar ilmu kedokteran di dunia itu adalah dari ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Sina, di bapak ilmu kedokteran modern. Jadi banyak kali buku-bukunya yang terkenal. Nah, ini revolusi penemuan bilangan ya. Jadi kalau Al-Khawarizmi ini disebut, kalau kita sering dengar ada angka Arab ya, maka ini adalah peletak dasar angka yang kita kenal saat ini ya. Jadi dari huruf Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini kemudian menjadi posisinya kan dimiringkan ya. Jadi bentuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan yang menjadi revolusi penemuan bilangan terbesar dari Al-Khwarizmi ini ditemukannya angka 0. Ya. Jadi visualisasi bilangan 0 ya dalam bentuk 0 bulat ini itu ditemukannya oleh ilmuwan muslim. Karena pada saat itu kalau Anda masih ingat ya, bilangan Romawi itu tidak mengenal 0 ya. Itu bilangan Romawi. 1 strip, 2 strip, 3 strip, 4. Kalau 50 gimana? Nggak ada 0.
50 digambarkan dengan huruf apa? Ada yang tahu, Romawi? Kalau 10 kan X ya, X. Ada 50 gimana? Nah, jadi tidak mudah untuk menggambarkan angka 0 ya dengan bilangan Romawi ya. Jadi setiap ada penambahan kata 0 itu harus dicari bentuk Romawinya. 1000 ya. Itu berapa? M ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini revolusi penemuan bilangan ini yang jangan sampai kita lupakan adalah dengan adanya titik 0. Dan inilah dengan adanya titik 0 ini yang mempercepat revolusi terjadinya digitalisasi. Jadi dengan adanya 0, maka lahirlah ilmu komputer ya. Ada basis bilangan biner ya, 1 dan 0. Bayangkan kalau nggak ada 0, bagaimana kita bisa menetapkan bilangan biner ya. Jadi subhanallah ya. Jadi luar biasa dengan ditemukannya angka 0 oleh Al-Khawarizmi, maka akhirnya kita bisa mencapai bidang ilmu baru, yaitu di bidang komputer dan digital. Dan sekarang akhirnya teknologi digital menjadi sesuatu yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Nah, ini beberapa penemuan teknologi ilmuwan muslim yang diklaim barat ya. Jadi orang barat mengklaim bahwa itu penemuan mereka gitu. Padahal sebenarnya jauh sebelum mereka menemukan sudah ditemukan oleh orang Islam. Jadi Ibnu Haytham ini menemukan teknologi fotografi ya. Jadi pada akhir 10 ya, penemuan ilmuwan Islam tersebut digunakan untuk mempelajari fenomena gerhana matahari ya. Jadi dia sudah membuat satu kitab namanya Al-Manazir ya, jadi kitab optik ya tentang ilmu optik. Jadi buku penemuan teknologi ilmuwan ini disinyalir telah dibaca oleh Joseph Kepler, dan mengetahui hal tersebut Joseph Kepler pun mengembangkannya dengan memperbesar proyeksi gamma. Jadi dia hanya memperbesar proyeksi gamma aja Joseph Kepler. Jadi konsepnya itu semua diambil dari Ibnu Haytham. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi, karena kita sendiri umat Islam sayangnya tidak banyak membaca ya dan menelusuri kontribusi ilmuwan dalam Islam. Jadi kita sendiri nggak ada yang tahu gitu bahwa Islam yang sebenarnya penemu peletak dasar teknologi fotografi. Karena kita sendiri nggak banyak tahu gitu, nggak berusaha untuk cari tahu tentang siapa sebenarnya penemu teknologi fotografi ini. Jadi ketika diklaim oleh Barat ya kita nggak ada yang protes ya, karena Islam sendiri kebanyakan ignorance ya, nggak banyak tahu tentang literatur pada masa penemuan siapa saja ilmuwan Muslim yang berkontribusi. Nah, pesawat terbang ya, kita kan seringkali muncul Wright bersaudara ya. Namun sebelumnya teknologi pesawat terbang ini telah ditemukan. Jadi jauh sebelumnya, ini kalau Wright bersaudara 1903. Sementara Abbas bin Firnas itu tahun 875 di Cordoba. Jadi ilmuwan yang menemukan pesawat terbang ini Abbas bin Firnas itu terinspirasi setelah membaca surat Al-Mulk ayat 19 ya. Jadi adapun konsep pesawat terbang buatannya itu didesain menyerupai sayap burung ya. Nah, pesawat terbang Abbas bin Firnas ini dinamakan Orca. Jadi itu sebenarnya klaim-klaim yang keliru ya, bahwa pesawat terbang pertama ditemukan oleh Wright bersaudara. Nah, sayangnya sama sekali kita tidak protes juga, karena kita sendiri tidak tahu gitu, atau tidak banyak tahu tentang kontribusi ilmuwan Muslim ya. Nah, metode operasi bedah gitu ya. Jadi metode operasi bedah. Jadi bukan bidang kedokteran secara umum ya. Ini ada metode operasi bedahnya. Jadi kalau Ibnu Sina itu kan tadi ya peletak dasar ilmu kedokteran secara umum. Nah, tapi dari sisi metode operasi bedahnya ini adalah Abdul Qasim Az-Zahrawi ya. Ini pakar kedokteran Muslim dan ahli bedah pertama di dunia. Jadi dia menciptakan 200 alat bedah yang sampai sekarang masih digunakan.
Nah, ini jauh sebelum kedokteran barat itu menemukan, ya. Kemudian ada jam mekanik, ya. Jam mekanik itu sebenarnya sudah ditemukan oleh Ibnu Khalaf Al-Muradi pada abad ke-11 Masehi. Nah, jadi apa namanya, kalau jam mekanik itu kan sekarang menjadi peletak dasar jam yang masih menggunakan jarum, ya, itu. Nah, itu ditemukan oleh ilmuwan Muslim Ibnu Khalaf Al-Muradi. Jadi bukan dari Barat sebenarnya, bukan dari Swiss, ya. Nah, jadi abad kegemilangan peradaban Islam itu timeline-nya ya dari 632 sampai 1796, ya. Ini kita lihat nih timeline-nya. Sayang ini karena capturing, ya, jadi kurang jelas. Jadi ini setiap tahapan tahun peradaban dari mulai penemuan kincir angin dan sebagainya, ya, sampai kepada penemuan menghasilkan sudah ada apa namanya sistem moneter juga, ya. Ya, dan banyak sekali di sini dalam setiap tahunnya itu hasil karya peradaban Islam. Nah, ini yang nggak boleh dilupakan juga, bahwa peradaban Islam itu pernah menguasai Eropa, Spanyol, ya, itu dengan lahir kota-kota besar seperti Cordoba, Andalusia. Jadi saat itu sudah dibangun kota-kota modern, ya, dengan perpustakaan-perpustakaan yang besarnya, Baitul Hikmah, gitu, ya. Kemudian juga sistem perairannya, sistem tata kotanya. Jadi kalau kita sekarang ke Spanyol, itu kemudian masih bisa mengunjungi warisan-warisan peradaban Islam, ya, pada masa 600-an, 700-an Masehi sampai 1400. Nah, itu Cordoba di Andalusia, itu di Spanyol, itu masih, bahkan sekarang masih dipelihara sebagai heritage, ya. Ya, jadi luar biasa pada saat itu. Pada saat Islam sedang jaya-jayanya, ya, di Eropa, itu orang-orang Eropa justru sedang dalam masa kapan, ya. Ya, jadi masa perang saudara lah, gitu, ya, jarang mandi, ya, bukan jarang mandi, mungkin ya nggak pernah mengenal istilah mandi. Makanya ada istilah bahasa Inggrisnya mandi itu bath, ya, bathroom, take a bath, yaitu sebenarnya nama ilmuwan Muslim, bath, yang menciptakan tentang sistem perairan, ya, sistem apa namanya saluran air untuk mandi, ya. Nah, jadi luar biasa, ya, kontribusi peradaban Islam dari para ulil albab itu. Nah, jadi dari sini saya ingin menyampaikan bahwa jadikan Ramadan sebagai momentum kita untuk membangun semangat ulil albab, semangat menumbuhkan semangat berpikir dan berzikir, ya. Dan produktivitas berpikir dan berzikir ini dalam rangka membangun peradaban Islam yang rahmatan lil alamin, ya. Jadi sekecil apapun kita bisa berkontribusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dengan solusi keilmuan yang kita miliki. Banyak membaca, banyak menggali pengetahuan, ya, menggali apa namanya ilmu-ilmu baru, ya. Dan kita juga mencoba untuk membangun solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, sambil terus merendahkan diri kepada Allah, gitu, ya, membangun kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini adalah hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Mudah-mudahan semua bisa menjadi baik-baik manusia yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi orang lain, bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan Ramadan membangun semangat kita untuk memberikan yang terbaik, ya, insya Allah, memberikan kontribusi yang terbaik, gitu, dalam rangka membangun kepekaan sosial juga, ya. Jadi kita momentum terbaik untuk memberikan perhatian pada banyak orang, pada orang yang membutuhkan, ya, pada memperbanyak infak, sedekah, itu memberikan kesempatan berbuka, apapun lah, ya. Jadi
Ramadan ini semangat kepekaan sosial kita dibangun juga ya, sebagai sarana kita untuk belajar memberikan perhatian pada keperluan dan kebutuhan orang lain. Demikian Mas Ibrahim ya, sesi yang bisa saya sampaikan terhadap bagaimana peran ya generasi ulil albab ini dalam membangun peradaban. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum innahu was-sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibrahim, aduh kemana nih? Para hadirin apa bisa mendengar saya? Khawatirnya jangan-jangan saya aja nih yang nyambung. Oke, ya terima kasih Nadifa. Berarti saya nggak ngomongin ya tadi deh. Soalnya nih Mas Ibrahimnya moderatornya kemana nih? Baik kalau gitu. Ada Pak. Tadi Oh iya ya. di refresh kembali Pak. Baik, boleh Pak. Kita lanjut ke sesi ini ya Pak. Tanya jawab Pak. Oh iya silakan. Terima kasih banyak Bapak Saman atas kajiannya. Mungkin untuk para hadirin yang belum paham mengenai bahasanya atau yang ingin ditanyakan mengenai peradaban Islam yang tadi sudah dipaparkan, boleh silakan ditanyakan di kolom public chat atau bisa menyalakan mic-nya, bisa langsung. Ya silakan. Mungkin sudah jelas, Mas Ibrahim. Mungkin sudah bisa dipahami dengan jelas. Tidak ada pertanyaan dari para hadirin. Pengalaman juga teman mengenai peradaban Islam ini, mengenai ilmuwan dari Islam yang ya ilmuwan dari Muslim yang berkontribusi di bidang teknologi ini sangat perlu kita pelajari lagi, karena bahwa di sini juga dari pesantren kilat ini kan kita memaksimalkan ilmu agama dan ilmu teknologinya gitu. Jadi para hadirin juga bisa memanfaatkan dari pemaparan dari Bapak Salman ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Pak adakah closing statement Pak yang Bapak berikan kepada para hadirin untuk kajian pada hari ini Pak? Ya, mungkin saya kasih PR aja ya. Jadi coba cari informasi tentang peluang, tentang peran ya, kontribusi ilmuwan-ilmuwan Muslim ya di masa peradaban kejayaan peradaban Islam, supaya kita tahu gitu ya siapa penemu
produk-produk yang sekarang, produk teknologi yang sekarang ada itu sesungguhnya ada kontribusinya dari ilmuwan muslim. Ya, bisa dicari di internet ya, bisa dicari kalau ada buku yang tadi saya sebutkan bisa dibaca. Jadi supaya kita tahu betapa besar kontribusi umat Islam ya pada hal-hal yang sekarang kita rasakan sekarang hasilnya ya di tengah masyarakat itu. Dan itu semuanya sesungguhnya akan membangun kedekatan kita, kefahaman kita ya betapa sosok-sosok ulama itu harus tumbuh lagi, harus lahir di generasi-generasi mendatang, generasi saat ini dan mendatang. Semoga sosok-sosok ulil albab itu akan lahir kembali, insya Allah. Yang sudah di sharing untuk ilmu mengenai peradaban peradaban Islam. Baik, terima kasih banyak Pak Salman atas waktunya Pak untuk kajian pada pagi hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan lagi apa yang sudah di ilmu yang di-sharingkan dan bisa memanfaatkan ke masa depan. Baik, sekali lagi mungkin ada tanggapan dari para hadirin yang untuk kajian pada hari ini? Mungkin jika tidak ada, kita cukupkan saja. Terima kasih banyak untuk para hadirin yang sudah hadir pada kajian hari ini dari mulai sampai akhir, dan tidak lupa juga tepat waktu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, dan juga narasumber kita juga Bapak Salman. Terima kasih banyak Pak atas kajian hari ini. Ini ada direkam ya? Ya betul Pak. Nanti siaran ulangnya bisa kami upload ke dalam YouTube tampil Pak. Nanti saya infokan ke WA Bapak ya Pak ya untuk ulangnya. Baik. Untuk para hadirin juga, jika ulangnya cek saja di YouTube tampil, atau nanti saya infokan di grup ya untuk para hadirin. Terus untuk sesi selanjutnya, sesi mentoring terdatan itu nanti akan diinformasikan di WA grup juga. Baik, itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan dari saya Ibrahim sebagai moderator pada siang hari ini. Pak, mohon maaf juga Pak jika ada salah kata untuk sebagai moderator. Baik, untuk itu saya pamit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berpuasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat buat semuanya. Terima kasih Pak. Ya.